Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa lagi dengan kami di program Bekal Pagi Belajar Kebenaran Alkitab. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Pada saat ini kami ingin membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami satu persatu, melawat kami satu persatu. Biarlah apapun yang kami baca, yang kami renungkan, biarlah kami bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Timotius 2 ayat 3 yang berbunyi demikian, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu menderita sebagai prajurit Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus mendengar tentang proses pendidikan. Kita tahu bahwa kita semua mengetahui akan bagaimana proses pendidikan militer, di mana mereka diproses, di mana mereka dilatih, di mana mereka dibina untuk menjadi prajurit negara yang selalu setia dalam melindungi negara kita. Dalam proses mereka dibina untuk menjadi pribadi yang disiplin dalam segala hal, bertanggung jawab melakukan tugas, membagi waktu sebaik-baiknya, dididik dengan keras dengan tujuan supaya mereka siap dapat menjadi prajurit negara yang siap dan berkualitas. Sama halnya juga dengan kita sebagai prajurit-prajurit Kristus. Kita akan mendapatkan sebuah proses, sebuah masalah, sebuah penderitaan ketika kita menjadi prajurit Kristus. Dalam menjadi prajurit Kristus tidak semua berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kita. Pasti ada rintangan, ada masalah yang harus kita hadapi. Sebagai prajurit Kristus, jangan takut untuk menderita, karena penderitaan adalah bagian dari panggilan kita menjadi prajurit Kristus. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dalam 2 Timotius 2 ayat 3, penderitaan bukanlah hukuman, tetapi ujian kesetiaan dan kesempatan untuk menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, prajurit Kristus itu tidak memusingkan diri sendiri, tetapi fokus pada tujuannya, yaitu keselamatan dan kemuliaan Tuhan. Mereka siap menghadapi tantangan dan kesulitan dengan kekuatan iman dan harapan. Penderitaan dapat menjadi sarana untuk pertumbuhan rohani dan penguatan iman kita. Melalui penderitaan, kita belajar untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan menemukan kekuatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita atau memberitahukan kita bahwa mengikut Kristus, menjadi prajurit Kristus, semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Namun ketika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan bisa melewati itu semua menjadi prajurit Kristus. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa hidup
yang rela menderita adalah sebuah kehidupan yang rela berkorban demi memuliakan nama Tuhan. Paulus mengajak kita agar ikut menderita sebagai seorang prajurit dengan mengupamakan kehidupan prajurit yang sedang bertugas di medan perang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, musuh yang kita akan hadapi adalah iblis. Maka itu kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Kita dipanggil menjadi prajurit Kristus untuk melawan musuh. Karena musuh utama kita adalah iblis. Maka sebagai prajurit Kristus harus seorang pemberani, harus konsisten, kuat, semangat, pantang menyerah, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud prajurit Kristus yaitu kita semua sebagai orang-orang percaya yang percaya akan Yesus adalah juru selamat kita. Pertanyaannya bagi kita semua yaitu, maukah kita ikut menderita sebagai layaknya seorang prajurit yang mau melewati pelatihan dan penyaringan? Pilihan ada pada kita sendiri. Tuhan tidak pernah memaksa kita, sebab tidak semua orang bersedia ikut menderita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling tidak mengenakan menjadi seorang prajurit Kristus adalah ia harus selalu siap diutus kapanpun waktunya. Dan apapun kondisinya, ia tidak bisa berargumentasi atau berbantah-bantah kepada pemimpinnya. Bila diutus melakukan sebuah misi, bahkan ia tidak bisa memilih zona atau wilayah yang ia kehendaki. Meski kadang diutus ke zona merah, ia tetap harus taat dan berada di zona tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang prajurit Kristus, kita harus siap diutus kemanapun kita diutus. Dan kita harus memiliki iman yang kuat, mental yang kuat dalam menjalani tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau dan siap mengalami hal yang sama? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terkadang Tuhan membawa kita dan menempatkan kita di zona yang tidak kita kehendaki, yang tidak kita rencanakan, yang tidak kita mau. Tetapi mengapa Tuhan memilih untuk menentukan kita di tempat yang kita tidak sukai? Tuhan ingin melatih kita atau membina karakter kita, membina iman kita untuk menjadi lebih kuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kesimpulan dari perenungan kita pada pagi hari ini yaitu panggilan untuk ikut menderita, yaitu sebuah panggilan untuk menyatakan kebenaran. Begitu juga dengan mengikuti Yesus, kita harus siap menerima tantangan, siap berkorban, bahkan harus siap menderita demi Injil. Kita juga harus setia di dalam 3M, yaitu mengikut Yesus, menyangkal diri, dan memikul salib. Artinya Bapak, Ibu, harus benar-benar siap memiliki iman yang teguh, berintegritas, dan menjadi pribadi yang rendah hati. Kita semua adalah prajurit-prajurit Kristus yang sudah dibayar lunas. Maka tugas kita adalah untuk menyenangkan Tuhan sebagai pemimpin kita atau sebagai juru selamat kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami satu persatu untuk
mengetahui bahwa kami adalah prajurit Kristus, bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang siap untuk diutus untuk memberitakan Injil di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.